Kalian selamat hari Minggu. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan membacakan untuk kita semua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagialah setiap orang yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara sekalian, tema kita pada hari ini ialah milikilah relasi dengan Allah dan lakukanlah pekerjaannya. Saudara, sudah sekian minggu kita memang masih dalam posisi boleh dibilang semi lockdown gitu ya, bahwa kita pergerakan kita ataupun posisi kita masih cukup dibatasi. Kalaupun kita bekerja sangat terbatas, kalau kita melakukan aktivitas juga sangat terbatas. Paling jauh-jauhnya adalah di lingkungan mungkin kompleks kita ataupun di lingkungan perumahan kita saja, saudara sekalian. Nah, tapi saudara, walaupun kita sangat terbatas dalam melakukan segala pekerjaan kita, namun janganlah juga berhenti untuk melakukan pekerjaan Bapa di surga, yaitu penginjilan. Saudara, saya akan menceritakan sedikit tentang yang pernah saya alami pada masa lalu. Sebelum oma saya, boleh dibilang itu adalah mamanya mama saya, begitu saudara, itu meninggal, saya sempat menginjili beliau, saudara. Dan kalau dihitung-hitung, saudara, saya termasuk cucu yang bukan favoritnya dia. Karena waktu kecil saya termasuk yang bandel gitu, saudara. Sehingga oma saya ini seringkali kesal dengan saya. Tetapi ketika dia semakin tua dan saya juga sudah kuliah sekolah teologi di Bandung, saudara. Lalu kemudian mama saya kabarin itu oma sakit. Coba kamu ke sana dan kamu kabarkan Injil, kira-kira gitulah, saudara. Doakan begitu. Lalu saudara, saya ketemu dengan oma saya 1 kali, 2 kali, dan 3 kali begitu. Ketemu dengan oma saya dan memang dalam keadaan sakit, saudara. Lalu saya tanya dengan oma, tahu surga enggak? Ya, tahu surga. Surga itu seperti apa? Dia jawab, ombo. Ombo itu dalam bahasa Jawa artinya luas. Saya agak tertegun, saudara, ketika dia mengatakan ombo, luas. Saya mikir-mikir, ya juga kali ya, surga itu adalah luas begitu. Lalu akhirnya oma itu saya ajak berdoa, lalu kemudian dia terima Tuhan Yesus dan dia percaya kalau dia dipanggil oleh Tuhan, dia
langsung menuju kepada Tuhan Yesus. Dan memang saudara, ketika tantangan itu saya berikan, tidak berapa lama lagi Oma dipanggil oleh Tuhan. Saya senang sekali karena dia sudah menerima, dia sudah mendengar berita Injil, saudara. Dalam, walaupun boleh dibilang, pada masa-masa akhir hidupnya. Nah, saudara, pertanyaan kita sama, saudara, sebenarnya. Adalah, surga itu seperti apa? Ketika kita ngomongin surga, mungkin kita langsung berpikirnya macam-macam, saudara. Apakah tempat, apakah ruang, atau bagaimana surga itu, saudara? Atau surga itu di atas begitu, saudara. Kadang-kadang kita mikirnya pokoknya di atas aja gitu ya, di atas kita pokoknya surga itu. Seperti orang Yahudi, kebanyakan surga itu Syamaim di atas, sementara Sheol, dunia orang mati, itu di bawah. Secara sederhananya mereka menafsirkan demikian, saudara. Dan kadang-kadang kita pun melakukan hal yang sama, saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus bicara bahwa aku akan pergi ke rumah Bapa kembali gitu, dan menyediakan tempat bagimu, berarti seolah-olah surga itu sebuah tempat seperti petakan, saudara. Jadi sudah tersedia tempat-tempat khusus, lalu kemudian tanda petik lah kayak petakan di petak-petak, nanti kamu kapling sini, kapling sini gitu, saudara. Kadang-kadang saya juga ketika membaca pertama kali ayat ini juga kepikirannya demikian, bahwa nanti saya sudah disiapin kapling-kaplingnya begitu. Apakah demikian, sedemikian sederhananya Yohanes mencatat hal demikian? Saudara, memang hal ini juga sulit dipahami oleh kedua muridnya, Thomas dan Filipus. Bahkan Thomas bertanya kepada Tuhan, artinya bahwa ya tunjukkanlah tempat itu di mana. Aku tidak tahu Tuhan kemana engkau pergi. Artinya Thomas melihat bahwa surga itu adalah sebuah tempat, sehingga Tuhan tunjukkan di mana alamatnya. Di mana alamatnya? Kalau ada tempatnya, berarti ada alamatnya. Dia pikir secara sederhana demikian. Saudara, kalau surga kita pahami sebuah tempat lalu alamat ada di situ, saudara, maka kita bisa jadi jatuhnya ke dalam alamat palsu, saudara. Saudara, saya pernah mengantar barang begitu, saudara. Mengantar barang, lalu janjian dengan teman saya, lalu teman saya tuh kasih Google Map itu titik poinnya saja. Lalu kasih Google Map titik poinnya, lalu saya ikuti dengan hati-hati itu, saudara. Saya ikutin sampai ketemu titik poinnya. Tapi titik poinnya itu adalah saya berada di lapangan. Kemudian di sekitarnya itu adalah rumah-rumah penduduk. Nah, saya bingung. Saya langsung telepon, ini saya sudah sampai titik poin, kamu di mana? Oh begitu ya. Dia tidak jawab di mana alamat persisnya. Dia malah dia fotoin tuh rumahnya dia gitu. Lalu saya di sini, waduh, saya makin kebingungan gitu. Lah, nomor rumahmu nomor berapa? Di sini nomor rumahnya acak. Wah, ini saudara bisa kebayang, saudara. Alamat yang salah menghasilkan sesuatu yang salahnya minta ampun, saudara. Oleh karena itu Thomas berpikir bahwa ini ada alamatnya, ini ada tempatnya, bisa dituju. Tidak mengherankan, saudara. Tidak mengherankan kalau orang di dunia ini banyak sekali ingin ke surga, saudara. Ingin ke surga. Tapi ingin ke surganya adalah dengan berbagai macam cara. Dia pikir dengan jalan yang dia tempuh, maka saya bisa mencapai surga. Maka Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas, clear, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka jalannya itu adalah jalannya melalui aku. Kita tidak bisa, yang penting judulnya ke surga, ke sana. Maka saya lewat jalan sini, lewat jalan potong sana, jalan pintas sana, yang penting judulnya ke surga. Kira-kira itu, saudara. Kalau surga kita pahami sebuah tempat, maka Yesus mengatakan kepada Thomas, akulah jalan. Hanya melalui dia, jalan yang benar dan hidup, sehingga kita sampai kepada surga. Lalu Tuhan Yesus mengatakan sama, kalau kau mengenal aku, mengenal Bapa, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Itu sama, satu kesatuan. Ketika Filipus mendengar hal itu, lalu dia berpikir, oh,
Kalau bukan tempat, seperti kata Thomas, pikiran Thomas, berarti Filipus langsung berpikir, ya sudah, Guru kalau begitu, Tuhan kalau begitu, kenalkan aku dengan si Bapak yang punya rumah itu, dia kira gitu. Karena Tuhan Yesus kembali ke Bapak di surga, rumah Bapak di surga. Maka dia pikir, ya sudah, berarti yang punya ini Bapak nih, gitu ya. Maka dia pikir secara sederhana, ya udah, saya akan kenalkan saya dengan Bapak itu, maka saya pasti sampai ke surga. Saudara, kalau boleh saya ilustrasikan sedikit, saudara. Sama halnya, saudara, ketika kita sedang mengantarkan paket, saudara. Lalu kita bilang, ini untuk siapa? Misalnya, Bapak Budi. Nanti kalau sudah sampai di titik situ, kamu tanya aja, Bapak Budi, pasti orang situ kenal. Oke. Kita sampai ke titik poin itu, saudara, lalu kita tanya ke orang situ, ada paket untuk Bapak Budi. Lalu orang itu ngomong sama kita, Bapak Budi yang mana? Di sini ada 7 namanya Bapak Budi. Bapak Budi yang mana? Kita bingung karena kita tidak kenal Bapak Budi. Ada Bapak Budi orang Jawa, Bapak Budi orang Batak, Bapak Budi orang mana? Yang mana Pak? Ada 7. Gak mungkin kita satu-satu datangin Bapak Budi yang mana, saudara. Maka introduction-nya Tuhan Yesus dan juga seterusnya dia mengatakan pengenalan. Pengenalan berarti bicara tentang kepercayaan atau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, ada 2 cara kita untuk sampai ke surga. Yang pertama, jalan. Jalannya itu adalah jalan, the only way adalah melalui Yesus Kristus. Kata jalan di situ berarti cara hidup kita, saudara. Cara hidup kita itu harus mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah percaya kepada Kristus, mengenal Kristus. Mengenal Kristus berarti mengenal Bapa dan Roh Kudus. Trinitas, saudara. Tidak bisa dipecah-pecah. Trinitas, mengenal. Apa artinya mengenal? Apa artinya percaya? Ada sebuah persekutuan yang sangat intens, saudara sekalian. Jadi untuk mencapai ke surga, saudara, maka pertama sekali kita harus merubah cara hidup kita, yaitu ikut teladan Yesus Kristus. Karya hidupnya, karya pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya, kita harus ikut dengan dia. Sama persis mengikuti cara-cara dia. Yang kedua adalah persekutuan dengan dia, mengenal Bapa, mengenal Yesus Kristus. Percaya, iman dibangun di dalam satu persekutuan. Saudara, banyak orang Kristen, saudara, ingin ke surga, ingin mencapai surga, tetapi tidak mau mengikuti keteladanan Kristus, tetapi tidak mau memiliki hubungan yang pribadi, yang intens dengan Yesus Kristus, saudara. Oleh karena itu saya ingin mengatakan jangan pernah bermimpi ke surga. Semua orang kalau ditanya, kalau mati pengennya kemana? Ke surga. Ke surga, ke surga. Tetapi kalau ditanya lagi, mau nggak ikutin jalannya Tuhan Yesus? Pikul salib Tuhan Yesus? Nggak mau. Mau nggak mengenal pribadi Tuhan Yesus? Maka jawabannya, nggak mau. Tetapi kalau ditanya, mau nggak ke surga? Mau. 100% mau. Tetapi saya ingin ke surga dengan jalan saya sendiri, dengan cara saya sendiri. Saudara, ini menjadi problem kita. Ini menjadi masalah kita, saudara. Kenapa hidup kita makin hari makin jauh dari Tuhan? Karena kita cuma ingin ke surganya, tetapi kita tidak mau melewati Yesus Kristus. Saudara, sungguh indah, saudara. Sungguh amat indah sebenarnya kalau kita mau ambil bagian, ikut jalan Tuhan Yesus. Saya katakan sungguh indah kalau kita mau ambil bagian persekutuan bersama dengan Tuhan Yesus, intens mengenal dia. Karena apa? Kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, karya-karya yang besar. Saudara, karya besar itu jangan selalu dikaitkan juga dengan mujizat. Bisa mujizat, saudara. Tapi hal-hal yang di luar dari kemampuan kita, ability kita,
bahkan talenta kita, tapi karena kita percaya kita punya persekutuan erat dengan Tuhan, dipakai kita, saudara, untuk menyatakan kasih-Nya, menyatakan Injil-Nya bagi semua orang. Kita yang tidak bisa apa-apa, kita yang gak mampu apa-apa, saudara, tetapi karena kita memiliki jalan bersama dengan Tuhan Yesus, kita ikut jalan Dia. Dia yang memampukan kita melakukan karya-karya sangat besar. Saudara, ini banyak yang orang sekali jauhkan dalam hal itu. Kita tuh inginnya meminta, apalagi di ayat yang terakhir ya, mintalah maka akan diberikan. Waduh, itu pengennya sih minta, begitu ya. Kalau bisa minta pekerjaan langsung dapat, kalau bisa minta usaha langsung berhasil, kalau bisa minta jodoh langsung dapat, dan segala macam. Tetapi untuk jalan bersama dengan Yesus, memiliki persekutuan bersama dengan Yesus, no. Maka Yesus mengatakan, kalau engkau jalan bersama dengan aku, memiliki persekutuan bersama dengan aku, maka minta apa saja. Yang ujung-ujungnya permintaan kita adalah untuk mempermuliakan Bapa, pasti dikabulkan, pasti diberikan. Ini pemahamannya, saudara. Oleh karena itu, saudara, tantangan buat kita, saudara. Banyak orang yang mau menghabiskan waktunya, tenaganya untuk bekerja dan uang, tetapi tidak mau menghabiskan waktu dan tenaganya untuk mengenal Tuhan, saudara. Saudara, kembali lagi kita diingatkan pada hari ini, firman Tuhan berbicara kepada kita. Kalau kita lebih suka mencari uang, bekerja, kita habiskan waktu kita ke sana, saudara, maka saya meyakini, saudara, bukan surga yang kita dapat, tetapi dunia ini yang kita dapat, saudara. Tetapi kalau kita mau juga berkorban waktu dan tenaga kita untuk mengenal, memiliki persekutuan yang intim bersama Kristus, kita mendapatkan double, saudara. Surga dan dunia. Surga sebuah kepastian, dunia adalah kita melakukan karya-karya Tuhan yang luar biasa, sehingga semua orang melihat bahwa kita sungguh-sungguh adalah pengikut Tuhan yang sangat setia. Kiranya dalam masa-masa kita menantikan COVID-19 ini, wabah ini berakhir, saudara, jangan padamkan, saudara, karya Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan padamkan persekutuan kita dengan Tuhan. Semakin menyala, semakin berkobar, sehingga hidup kita ini, saudara, dipakai oleh Tuhan. Amin.